Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari bedah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Adina Vinidia Stalita, yang kedua ada Rizka Alivia, yang ketiga ada Sofia, yang keempat ada Tarisa, dan yang kelima ada Ajis. Yang pertama ada ringkasan buku Rich Dad Poor Dad. Buku Rich Dad Poor Dad ini menceritakan bahwa Robert Kiyosaki memiliki dua orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Yang satu adalah ayahnya sendiri, dan sedangkan yang lain adalah ayah temannya. Kedua ayah tersebut memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat Robert memiliki dua sudut pandang yang kontras terhadap beberapa hal, khususnya masalah uang. Dalam bagian perkenalan buku Rich Dad Poor Dad disebutkan bahwa salah satu alasan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, dan kelas menengah terjebak dalam hutang adalah pelajaran tentang uang diajarkan di rumah, buku di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua. Bagian introduction ini juga memberikan beberapa contoh perbedaan sudut pandang, seperti ayah yang satu memiliki kebiasaan mengucapkan I can afford it, sedangkan ayah yang lain melarang menggunakan ucapan itu, melainkan menanyakan how I can afford it, supaya otak dipaksa bisa berpikir. Perkenalkan, saya Rizka Alipia dengan NIM 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan model kepemimpinan. Dalam buku ini, Robert mengatakan bahwa mempunyai kemampuan berbicara itu penting, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu mempunyai kemampuan untuk memimpin orang dan menginspirasi orang lain. Semua orang memiliki kemampuan ini, tetapi hanya sedikit saja orang yang mendapatkan pelatihan, waktu, dan kesempatan untuk mengembangkannya. Dalam bukunya juga, Robert menuliskan perkataan ayahnya tentang kepemimpinan, yaitu uang tidak mengalir ke bisnis dengan produk yang sama dan jasa yang terbaik, tetapi uang mengalir kepada bisnis dengan pemimpin dan tim manajemen yang terbaik. Lalu perilaku kepemimpinan yang efektif. Nah, dalam bukunya, Robert Kiyosaki ini mengatakan bahwa ia pernah diajak berinvestasi ke restoran oleh seorang kepala bagian koki yang brilian dan sangat terlatih dalam pengalaman memasak berkualitasnya selama bertahun-tahun. Tetapi Robert kurang bersedia dalam proyek tersebut. Alasannya kenapa? Karena walaupun koki tersebut mempunyai pengalaman yang sangat jauh, daya tarik yang sangat tinggi, lalu karisma yang sangat bagus, koki ini tidak mempunyai kepemimpinan yang dapat menginspirasi banyak orang. Di sini Robert ragu-ragu apakah si koki tersebut dapat menjadikannya restoran yang sangat besar apa tidak. Nah, menurutnya kepemimpinan yang diperlukan adalah yang dapat mengeluarkan potensi banyak dari orang di sekitarnya atau potensi yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ramananti Zaini, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan partisipatif dalam buku Rich Dad Poor Dad. Pada saat muda, Robert pernah bekerja di toko ayah kayanya, dan dia komplain ke Rich Dad karena bayaran yang diterimanya terlalu kecil. Namun, alih-alih mendapatkan kenaikan gaji, Robert malah ditawari bekerja tanpa bayaran. Jika masih ingin belajar tentang cara uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang, tidak hanya memberikan gaji, seseorang pemimpin harus sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, delegasi diberikan tugas yang lebih dari Rich Dad dan tidak mendapatkan uang tambahan terkadang membuat Robert mengeluh, namun membuatnya mempelajari tanggung jawab yang lebih besar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pemberdayaan. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing, tinggal bagaimana upaya seseorang pemimpin dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam setiap individu dapat diwujudkan dengan menentukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan ketertarikan dari orang tersebut, ditambah dengan pelatihan dan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, poin-poin penting dalam buku Rich Dad Poor Dad. Yang pertama, financial literacy merupakan fondasi yang kuat. Sebagaimana jika kita ingin membangun gedung pencakar langit, maka kita harus membuat fondasi yang dalam. Seorang pemimpin perlu paham finansial
literasi agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Yang kedua, dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert menjelaskan cara alamiah manusia untuk belajar dan mengalami kegagalan dan bangkit, sama seperti belajar berjalan maupun bersepeda. Awalnya mungkin jatuh, namun pada akhirnya menjadi mahir. Banyak orang yang mengalami kegagalan dan akhirnya tidak berani mencoba. Winners are not afraid of losing, but losers are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Lajhar dengan NIM belakang 118. Di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam buku Rich Dad Poor Dad. Dalam buku tersebut, Roberts memberikan langkah untuk mengembangkan kekuatan dalam diri kita yang dapat kita kendalikan, yaitu make the choice dan the power of choice. Dengan uang di tangan kita, kitalah yang menentukan apakah menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Our spending habits reflect who we are. Robert mengajak kita untuk investasi pada pendidikan finansial. Pendidikan pada ilmu sangatlah berharga. Kitalah yang memilih apakah mau menonton TV, beli majalah, atau main golf, atau ikut kelas edukasi finansial. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, poin pentingnya adalah seorang pemimpin harus bisa mengatur keuangan perusahaan, terutama bisa membedakan aset dan kewajiban sehingga bisa lebih mengontrol pemasukan dan pengeluaran dalam perusahaan. Lalu poin penting yang kelima adalah pemimpin harus mempunyai visi ke depan, melihat peluang bukan hanya di masa sekarang tapi juga melihat peluang jauh ke masa yang akan datang, untuk memperkirakan kebutuhan apa yang akan dibutuhkan di masa depan dan mengatasi hambatan yang akan datang. Lalu yang keenam, Robert mengatakan bahwa rahasia dari orang-orang kaya adalah saling membagi ilmu, dan ia juga menyarankan untuk belajar dari orang yang lebih pandai dari kita atau menjadikan rekan kerja. Yang ketujuh, seorang pemimpin harus bias menghadapi rasa takut, kegagalan, kemalasan, kebiasaan buruk, dan kesombongan. Kenalkan, nama saya Azizal Mubarok dengan NIM belakang 129. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku Rich Dad Poor Dad. Nomor 8. Menurut Robert T. Kiyosaki, pendidikan merupakan salah satu hal penting penunjang kesuksesan. Pendidikan yang terbaik adalah Anda harus terus belajar dan mempraktikkan pengetahuan yang sudah Anda miliki secara terus-menerus. Kemudian nomor 9. Permasalahan yang muncul setiap saat dengan bisnisnya dianggap Robert sebagai cambuk yang memberikan motivasi dan dorongan lebih agar ia bisa mencapai sukses yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan besar antara seorang entrepreneur sejati dengan pencari kesempatan adalah dari fokusnya. Seorang entrepreneur akan mencari sebuah kesempatan bisnis yang kemudian ia kembangkan untuk mencapai kesuksesan. Sedangkan mencari kesempatan hanya akan terus mengganti bisnisnya karena dianggap bisnis yang sedang dijalaninya tidak lebih baik dari prospek bisnis yang baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.